Semua adalah bentuk-bentuk yang bisa mengisi hari-hari setelah pensiun, membuat diri seseorang lebih bermakna. Kelamaan. Kalau sindrom ini tidak segera tertangani, itu memang akan makan waktu lama sehingga dia punya masa tua yang tidak bahagia. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah kembali lagi ke channel kami, The 5CS 5CS Retirement Planner, udah 5 pakai 5 lagi ya. Ya maklum ini adalah sesi kongko pensiun pertama yang ada di channel YouTube kami. Ya, nah sesuai dengan mungkin acara minggu lalu, di mana dengan psikologi ataupun mental. Ya, kali ini kita kedatangan ya untuk kongko dengan kita adalah psikolog yang sibuk banget, yang benar ya, makanya saya Mas Anton bisa aja. mungkin agar bisa sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai hal yang menarik juga nih yang akan kita bahas, yang biasanya berhubungan juga dengan masa pasca pensiun ya. Oke, selamat datang Bu Anda. Oke. Selamat malam Mas Anton, terima kasih sudah diundang. Oke, sama-sama. Kita yang merasa beruntung bisa kedatangan Ibu loh di sini. Masa sih? Soalnya kalau mengundang psikolog kondang kan agak-agak nih. Oke, Bu Ani, seperti yang saya tadi katakan, jadi hari ini saya mau minta kepada Bu Ani mungkin menjabarkan sedikit lah tentang apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud, kenapanya, bagaimananya, siapa aja yang kena, ya terus kira-kira solusi praktisnya agar persiapan pensiun ini bisa dipakai untuk, boleh katakan, menurut resiko seseorang itu bisa terkena post power syndrome itu gimana? Ya saya tahu ya, walaupun mungkin kalau dikatakan solusinya secara praktis tidak semua orang juga yang bisa melakukannya tanpa ada bimbingan secara langsung dari para psikolog ya Bu. Iya, mungkin ada langkah-langkah praktikal untuk bisa menghindari itu Bu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Mungkin kita buka dulu dengan sedikit perkenalan, walaupun nanti mungkin akan saya tampilkan juga profil dari Bu Ani ini di layar Bu. Oke Bu, silahkan. Apa, memperkenalkan diri? Perkenalkan diri ya, walaupun sudah kondang dikit diri aja. Iya, saya memang berminat dalam hal-hal yang berkaitan dengan karier, ya, dan banyak persoalan-persoalan yang selama ini saya geluti itu adalah dalam konteks karier. Selain itu juga tentang leader dan tentang perempuan. Itu adalah tentang saya. Karena latar belakang saya psikologi, saya ambil S1 dan S2-nya di psikologi UI, dan di dalam pengalaman saya kebanyakan adalah di bidang sumber daya manusia. Jadi kalau tadi dikatakan perminatan saya di karir, itu artinya hal itu juga termasuk bagaimana orang bisa happy sebetulnya di masa pensiun. Nah, ini yang menjadi banyak perminatan saya. Kemudian saat ini saya memang membangun satu konsultan di bidang psikologi dan pengembangan sumber daya manusia, namanya Esensi Mitra Solusi, dan saya happy banget punya hubungan yang baik dengan Mas Anton, sehingga banyak hal-hal yang bisa diselaraskan karena
Mas Anton juga kelihatannya minat-minat di bidang hal itu juga bisa banyak yang bisa kita lakukan ya Mas ya. Ya. Itulah sedikit tentang saya. Ya. Jadi, memang 5CS Retirement Planner ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengadakan kerjasama gitu dengan para psikolog. Salah satunya dengan Bu Ani ini. Tapi saya cuma mau wanti-wanti aja kepada Bapak dan Ibu yang nonton channel ini. Ya, tapi untuk ketemu sama Bu Ani ini benar-benar mungkin butuh 3 tahun sebelumnya. Bokis banget. Kan gitu kan. Oke, makasih Bu Ani ya. Jadi itulah kenapa saya Bapak, jadi kenapa saya nggak mengatakan sendiri gitu atau membicarakan sendiri tentang hal ini ya, karena memang akan pasti jauh lebih kompeten kalau seorang psikolog yang berbicara, dan itulah kenapa kehadiran Bu Ani di sini. Oke, Bu Ani, saya sering ngomong sih kalau soal tapi dari sudut pandang saya ya sebagai yang non psikolog, kalau kita bicara tentang post power syndrome itu ya seperti terjadinya itu adalah karena memang yang pertama biasanya yang menurut pengertian saya, nanti minta mohon diluruskan, adalah orang yang memang awalnya misalnya punya jabatan tinggi, lalu adalah orang yang bekerja di perusahaan yang ngetop gitu, yang besar gitu ya, dan yang ketiga adalah yang gabungan dua-duanya, udah jabatan tinggi di perusahaan yang besar. Kira-kira seperti itu nggak sih Bu? Ada betulnya sedikit lah, walaupun tentunya kalau secara umum banyak sekali sih yang menyebabkan hal itu. Karena kalau kita lihat dari kata-kata post power ya, sindrom post power dan power itu kan nanti kekuasaan ya kalau kita lihat dalam karirnya, jadi sesuatu yang powerful, power. Sementara sindrom adalah apa ya, seperti kumpulan gejala-gejala gitulah ya. Okay. Jadi kalau kita bicara post power syndrome pasca kekuasaan artinya kan gitu. Nah, berarti bagaimana kondisi atau gejala-gejala yang muncul karena masa berkuasanya itu sudah tidak dia pegang lagi. Perasaan berkuasanya masih ada, tapi sebenarnya faktanya dia sudah tidak punya hal itu lagi sebetulnya. Okay. Sehingga perilaku-perilaku itu menjadi kayak gambaran gejala-gejala jiwa ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan emosi-emosi yang sebenarnya nggak stabil. Ini hanya terjadi pada orang-orang yang tidak siap dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya setelah, dalam tanda kutip biasanya setelah dia tidak memegang suatu kekuasaan tertentu atau jabatan tertentu. Oke. Begitu kira-kira secara umum ya. Tapi apakah itu terjadi dari orang-orang yang jabatannya tinggi atau dari perusahaan besar? Ya belum tentu juga. Okay. Sekarang apa yang dia pikirkan? Mungkin jabatannya nggak tinggi ya, biasa aja lah gitu ya. Tapi kemudian dia merasa ada sesuatu yang jomplang gitu ya, tapi tanpa sadar. Bisa juga orang yang dari jabatan tinggi biasa aja tuh, nggak juga kemudian menjadi menderita setelah nggak menjabat gitu. Jadi it's depend on the people, depends on the person ya. Gitu sih. Jadi kurang ya, berarti diluruskannya seperti itu ya Bu. Jadi nggak selamanya terjadi dengan tiga kriteria itu, kembali ke individual masing-masing. Jadi saya juga sering kasih analogi gini sih Bu Ani, jadi kepada para peserta yang ngikutin training itu bahwa ya orang-orang yang post power syndrome itu adalah orang-orang yang merasa selama ini menunggangi macan gitu, lalu dia lewat telepon kan hormat gitu kan. Tapi hormatnya sebetulnya bukan ke dianya, tapi hormatnya lebih banyak kepada takut sama macannya gitu. Once ketika atribut jabatannya. Jadi ya gambarannya itu atribut jabatannya ya, atau perusahaan atau apa. Nah, once itu semua dilepas dari nah, itu tadi dia merasa bahwa ya orang takut sama saya gitu. Dan ketika jalan mengharapkan penghormatan yang sama dengan apa yang terjadi pada saat dia masih megang tali kekang macan itu gitu. Iya betul. Nah, iya itu jadi artinya kan dia nggak melihat fakta bahwa sekarang ini dia udah bukan orang yang pegang kendali macan itu. Oke. Dia pikir dia masih seperti itu, padahal orang udah nggak ngeliat tuh macannya. Kasian banget ya.
gitu, kasihan banget gitu. Dan ini kemudian dia masih merasa demikian, sementara orang melihatnya udah nggak begitu. Ya. Kemudian ekspresi orang terhadap dia kan jadi berbeda dengan waktu dia memang beneran masih pegang kendali itu. Oke. Nah, pada saat ekspresinya berbeda, tidak seperti yang diharapkan, kemudian dia mengekspresikan perilaku yang misalnya marah, atau kemudian menjadi malas juga mungkin menarik diri, sehingga orang melihatnya jadi aneh. Nah, post power terjadi adalah karena tidak sama antara sebetulnya fakta yang ada dengan yang ada dalam pikirannya dia gitu. Jadi apa ya? Namanya juga masalah emosi ya, jadi di sini. Jadi ketidakseimbangan. Dan ini biasanya memang terjadi pada orang-orang yang mungkin pada saat berkuasa gitu ya, dia terlalu meninggikan posisi itu, terlalu mengagungkan itu, dan dia kemudian seperti terjebak gitu, terjebak di dalam istilahnya siapa tuh, pakaian jabatannya gitu. Jadi dia kayak nggak mau lepas dari situ. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin karena memang dia tidak melihat alternatif yang lebih baik setelah dia tidak pegang jabatan itu. Maka biasanya Mas Anton sebelum orang pensiun itu sering dilakukan kayak sosialisasi pembelajaran masa persiapan pensiun, adalah untuk kemudian diajak melihat nanti setelah pensiun begini loh kondisinya. Jadi dia prepare secara emosi, secara finansial, secara sosial, ya, secara fisik. Nah, itu disiapkan jauh sebelum masa pensiun itu terjadi, sehingga waktu pensiun itu terjadi dia udah punya gambaran, sehingga dia udah punya persiapan. Nah, ini yang kemudian bisa menghindari post power, yaitu ketidakseimbangan emosi pada saat atribut jabatan yang dia pegang itu sebetulnya udah nggak ada lagi. Gitu sih yang terbayang ya. Itulah kenapa persiapan pensiun itu salah satunya adalah memang persiapan secara psikologis adalah untuk handling, Bu ya. Iya. I think it's very important. Sebetulnya kalau kita lihat sebelum pensiun itu kan kira-kira orang butuh waktu, kalau idealnya adalah at least 5 tahun ya. Karena 5 tahun itu bisa bikin planning. Kalau kita melakukan sosialisasi masa persiapan pensiun itu mungkin setahun sebelum masa pensiun, buat saya masih terlalu pendek, nggak cukup waktu 1 tahun itu untuk persiapan, membayangkan, kemudian mulai mengatur apa yang akan terjadi, itu rasanya nggak cukup. Tapi kalau 5 tahun itu lebih aman rasanya. Lebih aman. Gitu kira-kira. Nah, itu juga berimpact ya Bu ya. Artinya 1 tahun. Saya pikir gini. Kalau saya kan pasti ambilnya dari sudut pandang kompetensi saya dari segi keuangan gitu kan. Dan memang kalau kita bicara 1 tahun itu pasti nggak cukup. Dan ternyata itu pun akan berdampak, persiapan itu, artinya persiapan yang semakin pendek itu pun akan berdampak juga dari sisi psikologis. Yes, sangat berdampak. Karena kan gini, coba bayangkan orang yang pensiun umur berapa sih? 58 ya. 58 itu kira-kira dia kita kalau bicara ada kaitan sih antara fisik, ya, konsentrasi, emosi, itu kan semua ada kaitannya ya. Semakin dia umurnya semakin banyak, tentunya secara fisik semakin lemah. Saya nggak bilang semua orang demikian ya, tapi fakta bahwa biar bagaimanapun juga ya, kita juga tahu bahwa fisik itu juga mempengaruhi stamina, dan maksudnya usia mempengaruhi stamina dan seterusnya. Kecenderungan ya itu ya. Pasti. Iya. Dan artinya ada kaitannya dengan secara emosi. Nah, kalau itu ditarik lebih awal, maka dia bisa mulai berlatih sebetulnya. Nggak kagetan. Dan di dalam masa persiapan itu, atau nanti saya juga membayangkan hal positif dan hal yang negatif. Artinya hal baik dan hal tidak baik sudah terbayang.
Jadi pada saat itu nanti terjadi, orang-orang ini atau kita yang akan pensiun itu sudah bisa tahu kalau misalnya hal buruk itu terjadi, kita mesti ngapain. Nah, itu sebenarnya secara mental jadi perlu disiapkan. Semakin panjang persiapannya, alternatif alternatif bayangan, apa sih istilah saya itu, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu udah bisa diantisipasi lebih banyak juga. Solusinya jadi kemudian menjadi lebih banyak. Gitu. Terus juga saya perhatikan ya, beberapa kasus post power itu juga banyak dialami oleh orang-orang yang terlalu banyak semuanya dipikirin sendiri. Gitu. Orang-orang introvert gitu ya. Itu karena dia kemudian seperti mungkin nggak terbiasa menemukan jalan keluar yang saya bilangnya ya. Intinya gini deh, semuanya seolah-olah dia harus selesaikan sendiri. Sementara orang yang ekstrovert bisa langsung cepat, gampang dalam waktu ini. Ya udah, cari teman. Betul. Begitu dia dapat teman, dia kemudian bete, bisa dapat masukan-masukan. Agak untungnya di situ. Jadi memang ada, kita mesti cek lagi sih, tipe-tipe kepribadian tertentu yang menjadi lebih rentan terkena post power. Nah, ini biasanya dipelajari. Ada hubungannya dengan kepribadian juga gitu? Sangat ada. Jadi itu menurut saya, kalau dari sisi psikologi ya, karena tipe kepribadian tertentu menjadi lebih rentan. Artinya kita mesti kasih tahu nih, kalau tipemu seperti ini, maka coba lebih persiapkan. Tetapi juga dukungan dari pasangan terutama, itu kemudian secara psikologi sangat mempengaruhi ya persiapan orang untuk bisa lebih siap secara mental pada saat menghadapi pensiun. Saya ketemu beberapa kasus yang cepat sekali terbantu karena pasangannya aware. Jadi dia udah lihat nih gejalanya, kayaknya dia mau post power nih gejalanya nih. Kalau pasangannya nggak aware, pada saat post power itu mulai muncul, dia semakin ditekan, karena kan nyebelin ya, orang post power biasanya suka nyebelin ya, males, pemarah, rewel gitu ya, begitu nyebelin, dia jadi dicuekin juga sama keluarganya, semakin post powernya semakin kuat, gitu. Nah, tetapi kalau pasangannya atau support yang ada sekelilingnya kemudian menyadari, dia kemudian bisa membantu. Nah, itu recovernya lebih cepat jadinya. Kasus yang kedua yang juga pernah saya temui adalah orangnya yang sudah selesai kerja ini, yang sudah selesai menjabat, pensiun, nggak ada masalah, karena dia sudah lebih siap. Yang post power, pasangannya justru, istrinya misalnya. Kenapa? Karena selama suaminya mungkin menjadi pejabat atau punya kedudukan di kantor, si istri kan enak banget, mau ngapa-ngapain gampang. Bahkan ada sih beberapa kasus emang si istri ini menjadi lebih seperti bos dibandingin suaminya, bisa nyuruh-nyuruh tuh anak buahnya suaminya dulu. Iya. Nah sekarang suaminya udah nggak menjabat, siapa yang mau bantuin dia gitu ya? Nah, suaminya. Akhirnya kemudian dia harus dibantu istrinya untuk melihat fakta, ini sekarang nikmatilah hidup berdua, hidup bersama pasangan yang sudah pensiun gitu. Ini juga bisa terjadi, Mas. Jadi sebenarnya itu kan imajinasi, itu masalah emosi sebetulnya. Gitu, Mas Anton. Jadi seharusnya Bapak Ibu udah mulai terang nih ya setelah ada penjelasan dari Bu Ani. Tapi pertanyaannya agak serius nih, saya mau tanyakan Bu. Kalau dua-duanya post power gimana coba Bu? Itu kan ya, kalau dua-duanya post power, percaya deh, lingkungan di sekitarnya, tetangganya, itu pasti terganggu ya, apalagi kalau post powernya itu aktif ya sifatnya. Itu aktif itu artinya mengganggu. Nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, kemudian marah-marah. Misalnya kalau di lingkungan, misalnya gini nih, ini juga saya nggak ketemu kasusnya, tapi saya dengar ceritanya ya. Iya. Dia rumahnya harus bersih. Kalau ada sampah ada di depan rumahnya sedikit saja, atau ada daun jatuh dari pohon yang ada dari tetangganya, itu dia bisa marah-marah.
dan itu bisa dipersoalkan gitu loh. Awalnya mungkin ya tetangga masih bisa terima, tapi kalau jadi terlalu kaku gitu ya, dan ketahuan karena post power, itu memang jadi nyebelin kalau kayak gitu. Kemudian siapa yang harus bantu kalau gitu? Nah, support lingkungan ini ya sih. Itu lucu banget itu. Lingkungannya sendiri kan tadi yang Bu Ani bilang bahwa lingkungannya aja udah sebel sama dia gitu. Jadi kayaknya kemungkinan untuk ngebantunya kan bukan ngebantu kan, malah menjudge mereka, menjauhi mereka. Kemungkinan besar itu yang terjadi loh ya kalau di mana. Ya, kalau yang dari itu cerita itu bukan kasus ini, tapi memang obrolan di antara ini, dan memang beruntungnya ada orang yang bisa mengerti. Jadi didatengin ya, diajak ngobrol, ditemenin. Biasanya kan orang post power senang ditemenin, senang didengerin dia ngomong ngoceh gitu, didengerin, terus mulai diarahkan, diajak beraktivitas, diajak menemui kembali apa hobinya, kemudian mulai jalan pagi bareng-bareng gitu kan. Nah, kemudian muncul rasa bermakna lagi karena orang-orang kemudian ramah sama dia gitu. Nah, ini menjadi membantu dia di dalam merecover perasaan tidak seimbangnya pada saat dia mengalami usia pensiun. Gitu. Jadi emang saya sih suka mikir gini, semuanya itu memang kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga pasti melihat kok. Kalau memang umatnya ini membutuhkan, pasti ada malaikat-malaikat gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa tetangga bentuknya, kemudian bisa apalah orang itu yang kemudian membantu harusnya. Gitu ya. Kalau udah kayak gitu sih sangat spiritual ya jadinya ya. Karena itu mungkin anak-anak dekat dengan anak ya, kemudian punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara, itu menjadi penting. Mengapa kemudian perlu 5 tahun? Karena pada saat itu kan biasanya orang kemudian sudah mulai sering punya koneksitas dengan lingkungan, itu sudah mulai disiapkan juga. Sekarang kan banyak persatuan bersepeda, terus bikin tanaman hidroponik, ya, bercocok tanam artinya kan. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang bisa mengisi hari-hari setelah pensiun, membuat diri seseorang lebih bermakna. Mudah-mudahan ini bisa menghindari perasaan post power. Jadi gejala post power itu bisa kemudian ya mudah-mudahan dihindari lah. Kalau bisa sih jangan kelamaan kalau ngalamin itu. Kelamaan itu kira-kira waktunya relatifnya berapa lama? Kalau sindrom ini tidak segera tertangani, itu memang akan makan waktu lama sehingga dia punya masa tua yang tidak bahagia. Kalau masa tuanya tidak bahagia, maka orang yang pensiun ini menjadi semakin cepat tua, semakin cepat lungkrah gitu ya istilahnya ya. Dan itu kan seperti mempercepat toh. Tapi kalau masa pasca pensiunnya itu dia happy, dia kemudian punya banyak kegiatan, masuk dalam komunitas-komunitas, dia bersemangat lagi. Bisa loh orang yang setelah pensiun itu penampilan jadi lebih muda daripada waktu dia masih kerja. Banyak juga yang seperti itu, lebih sehat, lebih berstamina, lebih berproduksi, lebih meaningful gitu aktivitasnya. Malah kemudian menjadi itu banyak juga. Karena sekarang udah mulai pada melek, gitu. Dan kalau saya dengar sih banyak orang yang nggak nunggu pensiun untuk pensiun, karena masih punya banyak impian yang apa yang akan dilakukan pasca dia karir formalnya gitu. Jadi sorry ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi kalau tadi saya sempat dengar, mungkin balik lagi ke beberapa menit yang lalu, tentang bahwa dengan keberadaan si post power syndrome ini bahkan bisa membawa ke arah agak mental illness gitu Bu. Contohnya misalnya gini ya, ke arah OCD gitu kan. Tadi kan kalau misalnya harus bersih itu kan berarti kayak semacam obsesif kompulsif gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu juga ya Bu ya? Bisa banget, dan ada kasus itu yang saya jadi ngomongin kasus terus ya karena banyak ini. Ya, sudah. Thank you.
Banyak kasus yang antara lain yang pernah ditangani adalah ada satu mantan, eh, dia itu mungkin kerjanya di hotel, jadi pejabat di satu hotel yang terkenal gitu ya. Dan tahu kan kalau hotel semuanya harus bersih ya. Iya, iya, iya. Nah, dia selesai menjabat, dia di rumah. Awalnya menyenangkan karena kemudian dia menata rumahnya menjadi lebih rapi, semuanya jadi lebih bersih karena dia terus mengatur. Tapi lama-lama mulai terganggu istrinya karena dia itu senengannya kalau pagi kan bangun bersih gitu, terus udah mulai pakai bajunya selalu putih dan kerjaannya ngecek rumah. Jadi selalu bawa kayak serbet putih gitu ya. Oh, Kemudian kerjaannya ini nih, meja tuh udah giniin, kalau ada debunya dia malah marah-marah langsung. oke. Semuanya harus nggak ada debu, misalnya kayak gitu. Jadi ada perilaku yang irasional yang dia lakukan, tetapi dia sebetulnya tetap merasa bahwa itu penting dan itu harus dijalankan. Nah, karena sudah terganggu dan istrinya menurut saya bagus banget, jadi mulai di mulai diturutin, kemudian mulai diajak beraktivitas, dibawa keluar dari rumah, dikit-dikit. Yang tadinya juga nguplok, urusan sendok mesti begini, ini mesti gitu, lemari mesti bersih, baju mesti tersusun berdasarkan warna, begitu ya. Nah itu berarti kan fokus itu kemudian mulai beralih keluar berkebun nih, sampai kemudian keluar akhirnya bertemu banyak orang, udah mulai dia balance lagi gitu. Artinya yang kayak gini kalau memang segera terbantu oleh keluarga, nggak perlu harus sampai ke psikolog gitu atau konselor atau apa, bisa terbantu. Nah yang menjadi parah biasanya karena di rumah juga tidak terdukung. Kasian kalau kayak gitu. Jadi semuanya pada sakit. Pasangannya bisa sakit, anak-anaknya bisa jadi bete, dia menjadi lebih kesepian. Udah deh cepet kalau kayak gitu. Oke. Berarti bisa. Jangan nanya cepet apa ya. Benar. Ya, cepet gitulah ya intinya. Pun udah bilang terakhir Bu, tapi ini benar-benar curious banget nih ya. Okay. Kita balik lagi ke sebenarnya pembahasan awal tentang persiapan 5 tahun ini Bu ya. Kan kalau kita bicara masa persiapan pensiun biasanya yang dilakukan itu kan hanya 3 sampai dengan 5 hari. Dan saya yakin kayaknya sih nggak cukup hanya sekedar memberikan 3 sampai dengan 5 hari. Nah ini ada impact-nya nggak Bu? Kalau misalnya pembimbingan ini kita lakukan, artinya orang-orang yang sedang mempersiapkan pensiun ini, gini deh, haruskah persiapan pensiun khususnya dari segi psikologi, dari segi mental itu dilakukan secara intensif selama 5 tahun itu, atau ya cukup aja di awal, abis itu ya udah dilepas gitu aja Bu Ani? Kalau menurut saya begini, di awal dia dikasih satu gambaran secara psikologis, kira-kira apa yang akan dihadapi, apa kemungkinannya, kemudian bagaimana supaya terhindar dari itu dan seterusnya. Itu mungkin bisa dapat bayangan. Nah, tetapi setelah itu dia punya kebebasan untuk setiap saat kayak istilahnya Pak ya, kayak cleansing gitu ya. Dia bertemu dengan psikolog hanya untuk sekedar mulai mungkin tiba-tiba muncul kekhawatiran, muncul dia aduh nggak pede nih nanti itu gimana. Nah jadi ada satu istilahnya sebenarnya pendampingan, tapi bukan harus setiap bulan datang, itu bukan begitu, tapi dia punya kebebasan kapanpun merasa nggak nyaman, ada yang akan mendukung secara psikologis, yaitu seorang psikolog. Jadi pendampingan itu, pembimbingan yang seperti itu. Jadi istilahnya tuh kayak assistant gitu ya, psychological assistant lah kali gitu untuk dia. Kemudian dia bisa melakukan. Dan kalau sekarang kan gampang banget, ya bisa saya mau ngobrol gitu. Karena ngobrol itu istilahnya kalau di psikologi itu kan katarsis ya. Jadi dia bisa mengungkap, ngumpet semua yang ada semrawut, perasaan khawatir itu diomong keluar. Kemudian dia cleansing ya, dia rilis lagi. Nah, kalau memang itu bisa disediakan, itu akan menjadi lebih baik. Jadi balance. Ya, dalam itu tuh balance. Mungkin dia bisa lakukan mungkin dalam waktu 2 bulan sekali atau apapun lah yang menurutnya
saat itu dia seperti nggak balance gitu emosinya. Itu bisa dilakukan menurut saya. Intinya pada saat dia memang lagi merasa secara mental down gitu ya, terutama berhubungan dengan pensiunnya, ya udah lebih baik cari orang atau memang bisa langsung cari ke psikolog untuk ngobrol tadi ya Bu ya, untuk ngomong dan sebagainya. Dan kalau psikolognya itu memang udah kenal, jadi anytime dia bisa datang ke psikolog yang sama untuk, jadi kan bisa kelihatan progresnya, persiapannya. Apalagi kalau memang dia masuk dalam satu bimbingan ya, misalnya memang persiapan nih dari sisi ini memang dipersiapkan, dan plus pendampingan psikolog di dalam masa persiapan itu menurut saya akan bagus banget. Jadi benar-benar matang persiapannya. Oke. Oke, Bu Wani. Dan itu biasanya kalau bisa sama pasangan ya. Kalau memang pasangannya masih ada, sama pasangan lebih bagus banget. Sama pasangan ya Bu, nggak bisa ya. Jadi misalnya kalau dia lagi down itu pun tetap, misalnya yang suami atau istrinya nih yang lagi down gitu kan, itu ya pokoknya harus bareng-bareng pasangannya untuk datang duduk ngobrol. Iya, karena kan ada support sistem supportnya yang bisa melakukan, dan si support ini menurut saya akan sangat baik kalau terus bisa terus mengimbangi ya, bisa mengimbangi. Jadi ada balancing saya intinya sih sebetulnya, karena post power syndrome terjadi karena tidak balance, ada kondisi tidak balance di dalam emosinya dia. Oke, baik. Dan itu memang harus didampingi. Harus didampingi. Sangat baik kalau bisa ada pendampingan, bagus banget. Oke, sekali lagi Bu Ani, kesimpulannya adalah kalau kita bicara tentang masa persiapan pensiun yang urusannya dengan persiapan psikologis, ya berhubungan juga dengan post power syndrome, ya berarti memang persiapannya harus jauh-jauh hari, nggak bisa 1 tahun sebelumnya, karena memang pada kenyataannya Bu, kalau kita bicara MPP itu ya kita sama-sama tahu lah, kadang-kadang udah pensiun baru masuk gitu, atau ya 1 bulan sebelumnya baru masuk kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan hal ini yang barusan tadi dipaparkan keren banget gitu sama Bu Ani, bisa memikiran ya Bapak dan Ibu yang menonton ini, ya harapnya sehingga semakin diseriusi nih persiapan. Kita dari ternyata kita sudah 47 menit. Lama ya, kalau udah ngobrol nggak waktu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu, dan harapannya nanti agar kalau misalnya kita ada MPP Bu Ani secara fisik di sana, sehingga Bapak Bu yang ikut masa persiapan pensiunnya udah bisa langsung tanya-tanya dengan jauh lebih puas ya dibandingkan dengan secara virtual seperti ini. Yes. Mudah-mudahan ya. Jangan pernah kapok, nanti mungkin kita akan ngundang lagi untuk topik-topik yang lain. Oke. Very welcome. Terima kasih banyak untuk Bu Ani dan Bapak Ibu sekalian. Demikian acara Kongko Pensiun pada sesi kali ini ya. Kita sampai di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like atau dislike atau komen atau apa Anda yang ingin like dong. Ada Bu Ani nih ya, ada Bu Ani. Gitu ya. Yang Bapak Ibu ingin bahas silahkan tulis di komen ya. Nanti kita akan mengundang narasumber yang tentu saja kompeten untuk berbicara lagi di Kongko Pensiun di channel 5CS Retirement Planner. Saya Antonius Karya, planner bersama dengan Ibu Ani Fekda. Ini mentor saya loh yang ngomong dari terus. Anton. Ya, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, bye.